warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Sarjito dari kelas D4 T1D. Di sini saya sedang berada di bengkel mesin ya untuk membahas beberapa tugas dari Bapak Badrus selaku mata kuliah pada kali ini. Nah, adapun di sini saya bakal menjelaskan beberapa dari tugas dari Pak Badrus itu. Dan di sini saya bakal membahas mengenai 3 benda kerja ini. Yang pertama tuh ada benda kerja paralel ya, pedestal, kurang lebih seperti ini hasil akhirnya. Lalu yang kedua ada bubut poros beruri lah. Dan yang terakhir yang ketiga ada bloksi yang berbahan aluminium ini yang bakal kita kerjain nanti di mesin press. Nah, ini seperti apa penjelasan cara langkah-langkah buat selesai beberapa tugas pada mata kuliah ini. Nah, langsung aja kita ke proses pengerjaannya. Nah, pertama-tama di sini saya bakal menjelaskan yang pertama ada benda kerja dari poros beruri ini. Jadi di sini ada mesin bobot buat pengerjaan benda kerja ini. Nah, jadi kan awalnya tuh yang dikasih Pak Badrus tuh pertama-tama berbentuk kayak selubung tabung, kurang lebih panjangnya tuh pas dikasih tuh 130 meter lah. Nah, ini kan suruhnya 121 disuruhnya ya. Nah, jadi kurang lebih kalian tuh atau teman-teman tuh mengurangi diameter dulu atau panjangnya lah. Nah, di sini diameter paling gede kan 36 ya, 36. Terus panjangnya 121. Nah, teman-teman tuh dipesin dulu sampai si benda kerja ini nih kurang lebih panjangnya 121 ya, sesuai di gambar kerjanya. Terus lebarnya 36 maksimal. Nah, lalu untuk pengerjaan kedua itu ada buat diameter yang kedua, kurang lebih kalau lihat dari gambar kerjanya tuh ini lebarnya tuh 26 lah diameternya. Nah, dilanjut dengan pengerjaan yang ketiga ada diameter yang ketiga ya, kurang lebih lebarnya itu 32 diameternya, 32 mm, ditambah dengan ulir jarak antaranya 3 mili, kedalamannya 3 mili. Nah, lalu yang keempat ada diameter yang terakhir itu kurang lebih lebarnya itu 22 mm. Nah, lanjut dengan tirus ini. Untuk kongkong ini kurang lebih panjangnya sekitar 30 mm ya kalau sesuai di gambar 3. Lalu di sini ada lubang dengan kedalaman 10 mm dengan poros beruri di dalam kurang lebih 1,5 mm untuk lebar sama kedalamannya ya. Nah, di sini nanti ada di kartel. Di kartel itu kan keterangannya ya udah jelas tuh seperti di gambar kerja ini. Nah, jadi kurang lebih di kartel itu hasilnya seperti ini teman-teman. Tuh. Nah, jadi kalau buat teman-teman ya mungkin kalau buat ngurangin diameter tuh udah pada tahu ya poros penggunanya seperti apa. Mulai dari ini nih, dari ini kan buat maju mundurnya apa sih namanya, buat naruh mata pengatur pada mana. Nah, mulai dari sini buat eretan kanan dan kiri. Di sini ada spindle buat muter cara jarum jam sama berlawanan jarum jam. Nah, jadi terkhusus untuk yang di ulir tuh cara pengerjaannya kurang lebih di sini kan ada tanda ya. Biasanya kalau yang settingan manual itu ke atas ya, ini situasinya. Nah, untuk khusus poros beruri ini cara pengerjaannya itu tinggal teman-teman nih, ini kan udah jelas ada lambangnya ya, tinggal dikebawain aja tuasnya serak. Nah, nanti dia secara otomatis bakal bergerak kanan dan kiri. Nah, untuk apa sih namanya, mengerjakan si kartel ini. Nah, jadi teman-teman tuh tinggal nanti disesuaikan aja kedalamannya, misalkan di projectnya itu 5 mili kan, ini teman-teman tinggal tekan aja ini. Nah, mungkin dari saya seperti itu aja ya penjelasan dari mesin ini. Mungkin hasil benda kerjanya saya seperti ini ya, cukup
akurat lah, sekitar 90% lah ya. Mungkin saja sih dari musim ini. Setelah tadi saya bahas benda kerja yang dikerjakan di Snowboard ya, lalu di sini saya bakal menjelaskan benda kerja yang kedua, yaitu blok C yang dikerjakan di musim press. Nah, kita lihat ya. Di sini saya bakal menggunakan mesin press juga. Nah, juga teman-teman, mesin pressnya jadi buat mengerjakan benda kerja ini press ini, jadi kurang lebih seperti ini ya akhir-akhirnya. Akhirnya seperti ini. Yang kalau awalnya sih ya, saya kan dulu dikasih sama Pak Badrus itu kan masih diameternya tuh 45 ya, tapi kan di sini disuruhnya buat dulu sampai 43. Nah, jadi kurang lebih nanti teman-teman tuh bakal taruh di kerja press ini nih ya. Ini nanti teman-teman tuh tinggal kurangin aja diameternya menjadi 43 dulu, menjadi persegi sebelum terbentuk kayak ini nih. Jangan menggunakan ini berapapun, tapi kalau saran saya menggunakan ini 16 saja, karena biar mempersingkat waktu sama efisiensi waktu lah. Karena kan ya gitu teman-teman, ini juga sini kondisinya terbatas, jadi harus pintar-pintar manage waktu juga. Nah, setelah teman-teman ini memasang dengan angle 16 ya kurang lebih bentuknya 43, lalu teman-teman mengerjakan bagian ukiran buat yang angle, yang buat ukiran lebarnya 12 sama kedalaman 5 mili ya. Jadi yang ini nih teman-teman nanti makan aluminium ini dengan menggunakan angle 12 ya, hingga kedalamannya 5 mili. Nah, terus sebaliknya juga sama, makan dengan menggunakan angle 12 juga dengan kedalaman yang ini 4 mili, yang ini 5 mili ya, sesuai di gambar kerja teknik teman-teman ya. Nah, lalu yang kedua di sini ada membentuk blok V ya. Nah, blok V yang pertama itu kurang lebih sudutnya tuh harus 90 derajat ya, dengan kedalaman di ukiran dalam ini tuh kurang lebih 4 mili ya, 4 mm lah, dengan kedalaman 4 mm juga pastinya. Nah, dilanjut dengan blok yang kedua sama juga dengan membentuk sudut 90 derajat, tapi ini berbeda. Dia blok nya itu kedalamannya kurang lebih sekitar 14,5 mm. Yang blok yang ininya kedalamannya kurang lebih 21 mm lah kedalamannya. Nah, jadi kurang lebih nanti hasilnya seperti ini ya, untuk benda kerja mesin press ini yang dikerjakan di sini ya. Gimana sih teman-teman cara memakan blok ini? Nah, yang itu di sini nih ada namanya ragom yang buat sudut ya. Nah, jadi sudut ini teman-teman nggak sesuai aja nih, ini dikendorin, terus nanti ini yang diangkat, terus cari di sini kan ada pengukurannya, titik nolnya dulu cari dulu. Nah, nanti teman-teman tuh tinggal sesuaiin aja. Di sini kan dia ada 45 derajat, nanti kemiringannya tuh. Nah, setelah itu baru taruh benang kerjanya, lalu makan dengan emil berapapun itu nggak masalah. Yang penting pelan-pelan aja, jangan terburu-buru lah, karena ini resikonya lumayan cukup serius sih kalau misalkan ada kesalahan sedikit pun. Nah, mungkin ya jadi untuk penjelasan dari saya mengenai mesin press ya, mesin press ini seperti itu aja ya. Nah,